قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat, jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua selalu diistiqomahkan ya, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu al-ihsan. Ya, setelah kita membahas masalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian akhir dari hadis Jibril, hadis kedua dalam bahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya tingkatan agama sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kaum muslimin ini ada tiga, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah, dan iman ya, berkaitan dengan amalan batiniyah. Dan tingkatan yang ketiga yang tertinggi yaitu al-ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarah, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak mampu seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti melihatmu. Ihsan ini dari kata ahsana yuhsinu, dan maksudnya artinya adalah badlul khair wal ihsan, yaitu mencurahkan atau melakukan kebaikan-kebaikan fi haqqil khaliqi wal khalqi, ya, untuk menunaikan hak-hak al-khaliq, yaitu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan
hak hamba atau hak manusia. Nah, ihsan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala yaitu antabniya ibadatak 'ala al-ikhlas lillahi ta'ala wa al-mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering kita sampaikan bahwasanya kedua hal ini yaitu ikhlas dan mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarat, ya, syarat diterimanya ibadah seorang. Ya. Jadi syarat mutlak. Allah yang menciptakan kita, maka dia yang berhak untuk diibadahi. Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita agama Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita mengikuti apa yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kunta akhlasa wa atba'a kunta ahsan. Nah, setiap kali kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang penuh, ya, dan mutaba'ah yang sempurna, maka kita adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah gambaran daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya tentu dia adalah orang yang betul-betul ikhlas. Dan dalam ibadahnya dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ihsanu lil khalqi fahuwa badlul khair lahum min malin aw jahin aw ghairi dzalik. Adapun ihsan, ya, berbuat ihsan atau kebaikan kepada sesama makhluk, itu kita mencurahkan, ya, melakukan berbagai kebaikan atau memberikan berbagai manfaat, ya, kepada sesama, baik itu berupa materi atau, ya, kedudukan kita, ya. Ya, misalnya kita orang yang memiliki haibah, ya, memiliki wibawa di hadapan banyak orang, ya, lalu kemudian ada orang-orang yang, ya, membutuhkan, ya, bantuan kita, tapi kita tidak punya apa-apa dari harta, kita hanya punya haibah itu, ya, kewibawaan itu, ya, kedudukan yang diberikan oleh masyarakat, ya. Maka kita menggunakan itu untuk kemaslahatan, ya, manusia. Atau apa saja yang bisa kita lakukan untuk kebaikan banyak orang. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling besar manfaatnya atau yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sebutkan orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, orang yang paling ikhlas dalam beribadah, orang yang paling sesuai perilakunya, amalannya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hak hamba, hak manusia, ya, maka
Ihsan itu adalah yang memberikan, orang yang muhsin, yang berbuat ihsan adalah yang senantiasa memberikan manfaat kepada manusia, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang banyak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis Nabi SAW ini yang menyebutkan bahwa sebaik-baik kalian adalah, atau sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ini mencakup banyak hal jemaah sekalian. Manfaat apapun yang kita berikan, tentunya kalau menyebutkan tentang manfaat adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berikan kepada sesama, pada orang-orang di sekitar kita, ini mendatangkan kebaikan. Bahkan sekedar membuat orang-orang di sekitar kita itu senang dengan senyum kita, dengan penampilan kita, dengan bahasa kita, dengan sikap kita, itu adalah kebaikan, itu manfaat. Sehingga itu ada yang mengatakan kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka jangan memberikan mudarat. Kita tidak memberikan mudarat kepada orang lain, itu adalah manfaat. Bisa dipahami? Dengan kita tidak menyakiti orang lain, itu adalah manfaat bagi orang lain. Mereka tidak terganggu. Dan dalam hadis juga Nabi SAW katakan, orang mukmin itu, orang Islam itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Selamat dari lisan dan tangannya ini, dia tidak digibahi, dia tidak dicela, tidak kata-katai dengan kata-kata yang buruk. Selamat dari lisan dan tangannya, tidak diganggu. Seorang muslim tidak boleh diganggu, dan seorang muslim yang baik adalah yang tidak mengganggu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ibadatullahi la tatahaqqaq illa bi amrain. Dan tadi kita sebutkan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua perkara, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Dan ini maksud daripada ka'annahu, yakni ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita beribadah, yang ada dalam benak kita, dalam perasaan kita, kita melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pikiran kita kepada yang lain. Tidak ada orientasi dari ibadah yang kita lakukan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Sehingga itu para ulama katakan dalam ihsan ini ada dua rukun. Sebagaimana Islam ada rukunnya, iman juga ada rukunnya, maka ihsan juga ada rukunnya. Yang pertama itu adalah ikhlas. Rukun yang pertama dari ihsan itu adalah ikhlas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh para ulama, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah, ibadatu talabin wa syauqin. Ini ibadahnya orang-orang yang sangat menginginkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya orang-orang yang rindu. Kalau kita merindukan seseorang, kira-kira begitu kita dengar kabar dia akan datang kepada kita, sementara orang ini sangat kita rindukan, ada yang lain yang kita pikirkan?
selain orang itu? Selalu terbayang-bayang orang, sudah dekat dia, sudah di mana, sudah di sini, ditanya terus. Begitu muncul, ya, ada perasaan yang sangat menggembirakan. Nah, orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau melakukan ibadah, dia seperti orang yang merindukan kekasihnya. Karena dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berkomunikasi dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti salat. Ya, ketika salat, seorang membaca surah Al-Fatihah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, sebagaimana Nabi SAW katakan, maka Allah Subhanahu wa taala membalas ucapannya itu. Hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Ya, hambaku menyanjungku, ya. 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 Maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala juga membalas, ya. Hambaku mengagungkanku, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah, ya, perjanjian antara aku dan hambaku. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ini adalah pernyataan dari kita dengan tulus bahwasanya segala ibadah kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang benar-benar melakukan ini akan mendapatkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah membalas orang tersebut dengan wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Nah, kita dalam mendirikan salat, jemaah sekalian, kita sedang berkomunikasi dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW sebutkan, anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadahnya orang-orang yang merindu, ya, merindu kepada kekasihnya, ya. Dan kekasih awal dari setiap manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kandungan, ya, kita sudah ditanya oleh, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka, ya, ruh kita, ya, membalas, ya, dalam ayat Allah katakan qalu bala, ya. Mereka mengatakan, iya, engkau adalah Rabb, adalah pencipta kami. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjadikan Rabbnya, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai kekasih awalnya, dia akan senantiasa merindukan Rabbnya, sehingga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar, ya, dia akan merasakan seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, anta'budallah ka'annaka tarah, ya. Dan ini benar-benar telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, ya, istirahatnya, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam merasa nyamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, ya, sebagaimana yang tergambar di dalam, ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis salah, wahai Bilal, buat kami nyaman, buat kami beristirahat dengan salat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang yang menjadikan ibadah, ya, menjadikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sarana baginya untuk berkomunikasi dengan kekasihnya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya
dia akan merindukan ibadah tersebut. Dia akan senantiasa memperhatikan ibadah tersebut. Kemudian bagian kedua dari rukun ihsan adalah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak mampu seperti itu, tidak mampu ya menghadirkan suasana beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ai wa'budhu ala wajhil khaufi wa la tukhalifhu. Ya, kalau tidak mampu ya melaksanakan ibadah laksana orang yang rindu kepada kekasihnya, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut. Ya. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut. Ya. Jangan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh para ulama dengan apa? Al-muraqabah. Ya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, selalu menghadirkan di dalam diri kita, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang kedua. Jadi rukun yang pertama tadi adalah ikhlas wal mutaba'ah. Kemudian yang kedua adalah al-muraqabah. Ya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annaka in khalaftahu fa innahu yarak. Nah, jadi kata beliau rahimahullah taala, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, maknanya adalah beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan jangan menyelisihinya, karena kapan engkau menyelisihinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Fata'buduhu ibadatan khaifun minhu. Nah, maka engkau akan beribadah kepadanya ya, dengan benar-benar ya ada rasa takut di dalam dirimu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Haribun min adzabihi wa iqabihi. Ya. Lari atau menghindari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi darajah inda ahli al-ibadati adna min ad-darajah al-ula. Dan tingkatan ini ya bagi para ulama adalah tingkatan ya yang kedua dari tingkatan yang pertama tadi. Sehingga di dalam ihsan ini ada dua martabah, ya ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu martabatut talab, yaitu tingkatan orang yang merindu. Dia akan terus ya mencari, akan terus berbuat untuk kekasihnya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan martabah yang kedua yaitu tingkatan yang kedua, an ta'budallah wa huwa yaraka azza wa jalla fahdhar, ya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut, ya. Khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua ya akan ya pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa memahami, kita bisa mengetahui bahwasanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, dua jumlah ini, dua kalimat ini saling menguatkan, ya, saling mengisi, tidak bisa dipisahkan. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tingkatan yang tertinggi, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena penuh rasa takut kepadanya. Penuh rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya bagi orang-orang yang beriman adalah sesuatu yang mulia. Bagi orang-orang yang beriman ya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun
memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dan rasa takut ini menyebabkan orang-orang yang beriman itu selalu merasa tenang, ya, selalu merasa senang, selalu merasa bahagia. Tidak pernah ada rasa kekhawatiran dari makhluk. Mereka hanya khawatir, hanya takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bagian terakhir dari hadis Jibril, yaitu pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang as-sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang as-sa'ah. Ya, apa itu as-sa'ah? Yaitu hari kiamat. Ya. Hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kuburan mereka. Ya. Wa summiyat sa'ah li'annaha dahiyatun 'azimah. Dan dia dikatakan dengan sa'ah, hari kiamat, karena pada hari itu terjadi petaka yang sangat dahsyat, petaka yang sangat menakutkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang pertama surah Al-Hajj, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Tuhan kalian, takutlah kepada Rabb kalian. Dan seorang yang takut kepada Allah, maka dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu, ya, guncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Ya, guncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Orang-orang yang ketika mendapati hari kiamat itu seperti orang-orang yang gila, orang yang ketakutan. Bahkan dengan guncangan hari kiamat itu, wanita-wanita yang sedang hamil keguguran. Ini saking dahsyatnya hari kiamat. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menjumpai atau tidak menyaksikan atau tidak mengalami hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, yang akan mengalami tibanya hari kiamat itu adalah orang-orang yang paling buruk yang ada di atas muka bumi. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anis sa'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentangnya, orang yang ditanya tentang hari kiamat, siapa yang dimaksud di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ditanya, ya, bi'a'lama minas sa'il, ya, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang dimaksud dengan yang bertanya sini adalah Jibril alaihissalam. Ya. Dan maksudnya ini adalah, idza kunta tajhaluha fa ana ajhaluha wala astati an ukhbiraka biha. Kalau engkau wahai Jibril tidak mengetahuinya, maka tentu aku juga tidak mengetahuinya. Karena informasi-informasi yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu perkara yang gaib melalui Jibril alaihissalam. Wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui Jibril alaihissalam. Sebagian ulama ada yang mengatakan seharusnya, ya, engkau Jibril alaihissalam itu lebih mengetahui karena engkau yang dekat dengan Allah. Ya. Sedangkan aku tidak mengetahui apa-apa tentang hari kiamat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui tentang hari kiamat, dan beliau sampaikan itu kepada Jibril alaihissalam. Ya. Aku tidak mengetahuinya sehingga aku tidak bisa memberitahukan kepadamu tentang hari kiamat itu. Li'anna ilma sa'ati mimma ikhtassallahu bihi azza wa jalla. Karena sungguhnya perkara tentang hari kiamat itu adalah sesuatu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah hari kiamat itu adalah
hak Allah Subhanahu wa taala, adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibuka, yang tidak diberitahukan kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala katakan, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia, orang-orang bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakan wahai Muhammad, ya, ilmu tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan boleh jadi hari kiamat itu akan tiba dalam waktu yang dekat. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan tibanya? Maka katakan, ilmu tentang hari kiamat itu, informasi tentang hari kiamat itu ada di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang ditampakkan kepadanya tentang hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Tidak ada yang diinformasikan kepada mereka tentang kapan datangnya hari kiamat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan berkaitan dengan hari kiamat itu adalah perkara yang berat, ya, perkara yang berat. Hari kiamat itu tidak datang, ya, kecuali dia akan datang tiba-tiba. Ya, dia akan datang tiba-tiba. Tanda-tandanya sudah ada, ya, tetapi ya datangnya itu tidak memberitahukan besok sudah kiamat. Tidak, tapi datang tiba-tiba. Tanda-tandanya akan kita sebutkan, ya. Dan salah satu tanda sudah dekatnya ya hari kiamat itu adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang berkaitan dengan hari kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Walihada yajibu alaina an nukadziba kullaman haddada umrad dunya fil mustaqbal. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullahu taala, wajib bagi kita untuk mendustakan siapa saja yang menginformasikan kapan terjadinya hari kiamat. Pernah kan ada yang menginformasikan 2012 katanya, sekarang sudah 2021. Ya. Ada juga yang menginformasikan hari kiamat 2020. Ini sudah 2021. Ya. Justru yang menginformasikan hari kiamat 2020 dia sudah mati ya sebelum 2020. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam adalah makhluk malaikat yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kapan tibanya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian, tidak mengetahui ya kapan tibanya hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, walamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il, qala Jibril alaihi salam akhbirni an amaratiha. Nah, saat Nabi memberikan jawaban kepada Jibril alaihi salam ya bahwa yang bertanya ya, atau yang ditanya tidak mengetahui, tidak lebih mengetahui daripada yang ditanya, artinya kedua-duanya tidak mengetahuinya kapan terjadinya hari kiamat. Maka Jibril alaihissalam pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an amaratiha, beritahukan, informasikan kepadaku tentang amarat. Amarat yakni alamat, itu alamat, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam surah Muhammad, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah wa qad jaa'a asyratuha. Ya. Jadi manusia ketika tiba hari kiamat itu mereka
ya menyangka bahwa itu tiba-tiba, wah ini tiba-tiba, tidak ada informasinya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala katakan faqad jaa asyratuha, sudah ada alamat-alamatnya, tanda-tandanya bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Tapi tepatnya kapan itu yang dirahasiakan. Ya. Hari apa, bulan apa, tahun berapa itu yang dirahasiakan. Nah, sekarang ini ada yang meramal pula. Hari kiamat tidak akan lewat dari usia 1500 tahun, ya, dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya kalau sekarang ini 2021 kurang lebih ya tahun ya 2000 berapa? 2100 ya sudah kiamat. Ya, 2100 itu ya dengan usia risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah 1500 tahun. Ya, diperkirakan seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini ya masuk dalam kategori apa? Cocokologi. Ya. Karena tidak ada informasi kapan tepatnya datang hari kiamat, dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamat-alamatnya, tanda-tandanya ini yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyratus saati qassamaha ulama ila thalathati aqsam. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu telah dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian. Asyratun madat wan tahat. Yang pertama adalah tanda-tanda yang sudah lewat. Ya, tanda-tanda yang sudah lewat, sudah selesai. Ya, seperti apa? Ya, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menyampaikan seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyratun lam tazal tatajaddad wa hiya al-wasat, al-wusta. Yaitu tanda-tanda yang selalu ada. Ya. Ya, tanda-tanda hari kiamat yang selalu ada. Artinya terus berlangsung. Dan ini adalah tanda-tanda yang pertengahan. Asyratun kubra takunu inda qurbi qiyamis sa'ah. Kemudian yang ketiga yaitu tanda-tanda yang sudah sangat dekat sekali dengan tibanya hari kiamat. Wa min alamatis sa'ah ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits biqaulihi antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Nah, di antara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Ya. Apa maksudnya ini? Akan terjadi perang, lalu kemudian banyak tawanan ya dari wanita-wanita musuh, ya dari wanita-wanita kafir. Mereka menjadi budak. Ya, mereka menjadi budak, dan budak ini seperti harta yang bisa diperjualbelikan dan digauli oleh tuannya tanpa melalui pernikahan. Ya, budak. Ya. Maka ketika dia digauli lalu kemudian melahirkan anak, ya, melahirkan anaknya ini tidak dinasabkan kepada ibunya, tidak ikut pada ibunya, tetapi anak ini mengikuti bapaknya. Ya. Sehingga anaknya ini adalah anak yang merdeka, sedangkan ibunya tetap seorang budak. Ya. Maka anaknya ini menjadi tuan bagi ibunya. Kemudian beliau sebutkan di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halil murad al-ain awil jins. Apakah yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha, yakni al-amah yaitu budak, wa rabbaha sayyiduha yaitu tuannya. Apakah yang maksud ini ya secara ya harfiah seperti itu, ya, atau ada makna yang lain? Wal jawab ikhtalafa fi hadza al ulama, faminhum man qala al murad antalidal amatu rabbaha, yakni antalidal amatu man yakunu sayyidan li ghairiha la laha
fayakunul murad bil amah al amah bil jins. Ya. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Yang dimaksud adalah antalidal amatu rabbaha. Seorang budak melahirkan tuannya, yakni antalidal amatu man yakunu sayyidan li ghairiha, yaitu seorang budak melahirkan anak laki-laki yang menjadi tuan bagi budak-budak yang lainnya, bukan bagi ibunya ini. Fayakunu al murad bil amah al amah bil jins. Ya, maka yang dimaksud dengan amah di sini adalah budak, di sini adalah jenis budak, ya bukan ya ibunya ini. Ya. Tetapi anaknya dari si budak ini menjadi tuan bagi ya budak yang lainnya. Waqilal makna innal amah bil ain, yani talidu sayyidaha aw sayyidataha bihaitsu yakunul malik qad aulada amatah. Wa makna auladaha ay anjaba minha fayakunu hadzal walad alladhi anjabathu sayyidan laha. Nah, pendapat yang kedua ya, bahwa yang dimaksud dengan amah di sini adalah ain. Jadi ibunya ini yang menjadi budak ini. Dia ya dijadikan budak oleh seorang laki-laki, lalu kemudian digauli, melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini menjadi tuan bagi si wanita tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kemudian Syaikh Utsaimin rahimahullah taala beliau katakan lakinnal makna al-awwal aqwa. Ya. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama itu yang lebih kuat. Yaitu seorang budak melahirkan anak laki-laki, lalu kemudian anak ini menjadi tuan bagi budak yang lainnya. Baik. Dan beliau katakan juga di sini bahwa wahwa kinayatun an taghayyuril hali bisur'ah. Ya. Ini juga adalah bahasa lain daripada cepatnya ya perputaran waktu, perubahan waktu. Yang dulunya dia adalah seorang budak, ini anak seorang budak ini telah menjadi tuan. Ya. Dan ini kata beliau ini ditunjukkan pada ucapan Nabi SAW selanjutnya, wa antarul hufatal urata al-alata, engkau akan melihat orang yang telanjang ya, yang telanjang kaki, yang telanjang dada ya, orang yang nyeker, tidak pakai sendal, tidak biasa pakai sendal, orang yang tidak biasa pakai pakaian atas ya, yatatawaluna fil bunyan ya, mereka berlomba-lomba dalam apa, membangun ya, artinya di sini mereka adalah orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, orang-orang badui yang tinggal di pedalaman ya, tapi kemudian ya mereka mendapatkan harta yang melimpah sampai mereka berlomba-lomba dalam membangun kota ya, membangun gedung-gedung bertingkat ya. Ini perubahan ya, perubahan yang cepat yang terjadi. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antaral hufatal urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, engkau akan menyaksikan nanti orang-orang yang telanjang kakinya, yang telanjang dadanya ya, mereka itu adalah ya pengembala-pengembala kambing, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya yang kemudian mereka berlomba-lomba dalam membangun. Wahal al-muradu bit tatawul irtifa'an au jamalan au kilahuma, apakah yang dimaksud dengan tatawul di sini ya, mereka ya berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung yang tinggi, apakah yang dimaksud di sini tinggi atau keindahannya ya, maka kata beliau ya rahimahullah taala kilahuma, mereka membangun gedung yang tinggi, gedung-gedung pencakar langit, dan
ya dihias ya dengan penuh keindahan. Dan kalau kita lihat sekarang khususnya di negeri Arab, di negeri tandus, ya dulunya tidak punya apa-apa, ketika terbuka kilang-kilang minyak jadi kaya. Lihat apa yang terjadi di sana. Gedung tertinggi di dunia ada di mana? Hah? Di Dubai. Gedung paling tinggi dan paling mewah. Ya, gedung yang paling mewah. Nah, maka beliau katakan kilahuma. Ya. Mereka berlomba-lomba dalam membangun gedung pencakar langit, ya, dan juga mereka menghiasnya. Dan kabarnya nanti akan dibangun lagi gedung yang lebih tinggi daripada Burjul Khalifah itu. Lihat, ya, mulai berlomba-lomba ya dalam membangun. Dan ini adalah asyratus sa'ah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma intalaqa falabistu maliya. Ini perkataan siapa? Perawi hadis, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Thumma intalaqa. Lalu kemudian dia pergi. Siapa yang pergi ini? Jibril alaihissalam. Falabistu maliya. Maka aku pun ya diam, ya. Aku diam. Muddatan tawilah, ya, aku berdiam ya dalam jangka waktu yang ya cukup panjang. Dan dikatakan bahwa ya kurang lebih ya 3 hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah kedatangan Jibril alaihissalam bertanya tentang ya perkara yang penting ini, tentang perkara agama, tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Lalu kemudian ya pada hari yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Ya, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mengetahui. Qal fa innahu Jibril. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dia adalah Jibril. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa innahu Jibril, sungguhnya dia adalah Jibril, atakum yuallimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Lakinnahu jaa bi hadhihi sighah, ay sighatis su'al wal jawab, li annahu amkan fin nafsi wa aqwa fit ta'thir. Dan ini beliau katakan bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan thariqah, dengan metode percakapan, ya, soal jawab. Ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dan dia sudah tahu. Ya, buktinya Jibril alaihissalam sudah tahu jawabannya ketika Nabi mengatakan, ya, perkara yang pertama al-Islam. Setelah itu Jibril mengatakan apa? Sadaqta, anda benar. Ya, sehingga para sahabat yang berada di sekelilingnya itu heran, siapa ini? Dia bertanya lalu kemudian dia juga membenarkan. Demikian juga tentang iman. Ya, setelah Nabi menjawab juga dia katakan sadaqta, engkau benar. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan metode seperti ini dalam pengajaran, ya, dalam pendidikan, ya, diakui oleh para ulama adalah metode yang paling ampuh, ya, yang paling kuat untuk menanamkan, ya, pemahaman atau paling kuat mentransfer ilmu kepada murid-murid atau kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan ini boleh kita amalkan, ya, kita kepada anak-anak kita, ya, kita tanya mereka, ya, siapakah yang menciptakanmu, ya, ini
dengan pertanyaan, ya, siapa Tuhan kita, ya, siapa Nabi kita. Lalu kemudian kita berikan jawabannya dengan metode soal dan jawab. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuk pada fawaid al-hadis. Ya, faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau katakan, hadzal hadis fihi fawaid katsirah. Di dalam hadis ini banyak sekali faedah-faedah. Falau arada al-insanu ayastanbita ma fihi minal fawaid mantuqan wa mafhuman isyaratan li kutubin mujalladan, lakin nushiru isyaratan qalilatan ila ma yahduruna insyaallahu taala. Ya, kalau ada orang yang ingin ya mengeluarkan faidah-faidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, baik dari kalimat-kalimatnya yang jelas ya, ataupun kandungan-kandungan dari hadis ini, maka sungguhnya itu akan muncul satu kitab yang sangat besar, hanya berisi tentang faidah daripada hadis Jibril ini saja ya. Tapi kata beliau kita akan sebutkan ya beberapa saja ya. Yang pertama adalah bayanu husni khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Wa annahu yajlisu ma'a ashabihi wa yajlisuna ilaihi. Nah, akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tergambar yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam sering duduk bersama dengan para sahabatnya. Dan para sahabatnya pun mudah untuk duduk bersama dengan beliau. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga adalah pemimpin negara. Ya, seorang nabi, tetapi tidak ada sekat, tidak ada pembatas. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam biasa duduk-duduk dengan para sahabat di masjid, ya, kumpul-kumpul di rumah seorang sahabat, ya, jalan bersama, ya, bahkan ya berboncengan, ya, cuma berboncengan bukan di motor, ya, tapi di keledai, ya, atau di onta. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di pasar, ya, bertemu dengan ya salah seorang sahabat, dirangkul dari belakang, biasa bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan kemuliaan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah orang yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menyebabkan beliau sallallahu alaihi wasallam atau beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan itu sebagai pembatas ya antara dirinya dengan sahabat-sahabatnya. Walaysa yanfaridu wa yara nafsahu fawqahum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersendiri, apalagi menganggap bahwa dirinya itu di atas daripada para sahabatnya. Maka kita perhatikan di zaman kita sekarang ini jamaah sekalian. Ya. Atau kita perhatikan diri kita ketika jadi ketua RT misalnya. Gimana? Ketika jadi ayahanda misalnya. Ya, ketika jadi yang punya jabatan atau yang punya harta yang lebih daripada yang lainnya, bagaimana sikap kita dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita menganggap lebih mulia daripada mereka, daripada yang lainnya? Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang memiliki kedudukan ya sebagai pejabat atau orang kaya dan sebagainya, tapi yang paling bertakwa. Ya. Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah taala beliau katakan ketika ditanya tentang orang yang tawadu, ya, tentang orang yang tawadu, beliau pernah ditanya, bagaimana orang yang tawadu itu ya Imam? Maka beliau rahimahullah taala mengatakan, orang yang tawadu itu ketika dia keluar dari rumahnya dan dia mengatakan pada dirinya, sesungguhnya orang-orang yang lain itu lebih utama daripada saya. Ya.
Kapan dia beranggapan? Ketika dia keluar dari rumahnya dan dia beranggapan bahwa dia adalah orang yang lebih baik daripada yang lainnya, maka itu adalah di antara bentuk kesombongan. Ya. Itu di antara bentuk ujub, ya, takabur. Ya. Nah, Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita jemaah sekalian. Beliau biasa bersama dengan sahabat-sahabatnya, dan kita tahu sahabat-sahabat Nabi SAW ada di antara mereka yang dahulunya sebelum Islam adalah orang yang paling dimuliakan, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling disegani. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ada di antara mereka orang yang paling dihinakan. Siapa? Bilal bin Rabah dan beberapa sahabat yang lainnya, ya. Tetapi ketika sudah masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan yang mulia itu adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, dan ini adalah akhlak yang mulia. Bal innal jariyata ta'khudhu bi yadihi sallallahu alaihi wasallam hatta tusiluhu ila baitiha liyahliba laha syah min tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang budak yang, ya, menggenggam tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa kalau bahasa kita? Kalau di bahasa kampung saya dikambeng. Ya, dibawa dituntun sampai di tempat kambingnya budak ini, ya. Lalu kemudian diminta supaya memerah susu kambingnya, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya rahimahullahu taala, wa'lam annaka kullama tawada'ta lillahi izdatta bidzalika rif'atan li'anna man tawada'a lillahi rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Ketahuilah jamaah sekalian, ya, ketahuilah jamaah sekalian, setiap kali engkau, ya, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, merendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita ikhlas dalam beribadah, ya, kita memposisikan saudara kita, ya, sama dengan kita tidak menganggap diri kita lebih mulia daripada saudara kita. Ini bagian dari tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita melakukan itu, sejatinya kita sedang mengangkat derajat kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahu man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang-orang yang suka cari pengaruh, ya, bagi orang-orang yang, ya, ingin dipuji, bagi orang-orang yang ingin dihargai, ya, satu saja yang bisa mereka lakukan supaya mendapatkan apa yang mereka inginkan itu, ya, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan saja apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jangan meremehkan manusia, ya. Jangan menganggap yang paling mulia di hadapan manusia, ya. Tapi perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat mereka itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang mencari kemuliaan, ya, dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan, ya, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang khalifah yang meminta wasiat. Maka salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada khalifah tersebut. Aku wasiatkan kepadamu, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencari keridhaan manusia, ya, siapa yang mencari muka di hadapan manusia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala murka, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan singkap keburukannya, ya. Dan siapa
yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun manusia murka, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan orang-orang ya yang murka kepadanya berbalik menjadi cinta kepadanya. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah dari hadis ini, jawaz julusil ashab ila syaikhihim wa man yafuquhum. Lakin hadza bi syart. Jadi boleh ya sahabat-sahabat atau murid-murid ya duduk bersama dengan guru-guru mereka. Ya, murid-murid ya boleh duduk dengan orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada mereka. Lakin hadza bi syart. Idza lam yakun fihi ida'atu waqtin 'ala syekh wa man yafuquhu ilman. Ya, dengan syarat ya duduk-duduknya para murid ini ya dengan guru-gurunya, dengan syekh-syekh mereka, apabila itu tidak membuang-buang waktu guru mereka. Kalau dengan duduk dan membuang waktu mereka, maka itu tidak diperkenankan. Baik. Lianna ba'dhan nas ya'ti ila man yuhafidhu 'ala waqtihi wa yastaghilluhu fil ilmi fayajlisu 'indahu wa yutilu al haditha fal muhafidhu 'ala waqtihi yatamalmal wa yuri mathalan bikisaril laili aw ma ashbaha dhalik, lakin al akhar li shiddati mahabbatihi lahu wa tahadduts ilaihi yabqa. Karena kata beliau, ada sebahagian orang yang datang bertamu ke rumah gurunya atau yang datang duduk bersama dengan gurunya, lalu kemudian ya menyibukkan gurunya ini dengan hal-hal yang lain daripada ilmu ya. Padahal gurunya ini atau orang-orang yang berilmu ini, mereka sudah ya punya jadwal yang tetap. Ya, mereka sudah mengatur waktu mereka untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Ya. Tapi karena ada orang yang datang ya bertamu kepadanya, ya, orang-orang yang berilmu ini menghargai tamu yang datang. Ya, maka dia pun menerima mereka dan duduk bersama dengan mereka. Akhirnya waktu yang sudah dia buat ya, yang selalu dia lakukan itu terabaikan. Maka di sini mengajarkan kepada kita jemaah sekalian untuk kita duduk dengan orang-orang yang lebih berilmu ya dari kita ya, atau guru kita perhatikan waktunya ya. Perhatikan waktunya, dan termasuk adab kalau kita akan bertamu ke rumahnya ya, bisa kita tanya kapan saya bisa bertamu ke rumah ya. Tidak datang tiba-tiba. Ya, nah, orang-orang yang berilmu ketika dia tahu ada tamu, dia akan menghormati tamunya. Ya, walaupun dia berat untuk menolak itu. Ya. Ada perasaan, kapan dia mau pulang ini? Ya. Sudah kasih isyarat tetap juga belum pulang. Tidak mungkin dia usir. Ya. Ya. Karena di sini diperlukan adab jemaah sekalian. Baik. Kemudian yang ketiga, annal malaikata alaihimussalam yumkinu an yatashakkalu bi ashkali ghairi ashkalil malaikah. Bahwa para malaikat alaihimussalam, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk ya menyamar seperti manusia. Mereka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah bentuk ya dari bentuk asalnya. Ya. Karena bentuk asalnya malaikat Allah Subhanahu wa taala bersayap. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 4, bahkan ada yang sampai 600 sayapnya. Siapa yang sampai 600 sayapnya? Jibril alaihissalam. Nah, wujud aslinya para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu bersayap. Ya. Dan yang datang kepada Nabi SAW adalah seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, tersisir rapi, bajunya sangat putih, bersih. Seorang laki-laki, wujud manusia. Ya.
tapi tidak dikenal oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir hadis, ya, setelah beberapa hari terjadi ya kedatangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, innahu Jibril, itu adalah Jibril alaihissalam. Ya. Jadi menunjukkan bahwa malaikat Allah itu bisa menyamar, ya, bisa berubah bentuk, ya, dari aslinya ke bentuk yang lain, yaitu bentuk manusia. Dan ini tentunya perubahan, ya, wujud seperti ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, al-adabu ma'al muallimi kama fa'ala Jibril alaihi salam haitsu jalasa amama Nabi sallallahu alaihi wasallam jilsatal muta'addib liya'khudha minhu. Dalam hadis ini mengajarkan adab, ya, adab seorang murid, ya, terhadap gurunya. Ketika hendak bertanya, ya, maka dia duduk di hadapan guru, duduk di hadapan orang yang akan dia tanya, ya, duduk rapi, ya. Kan disebutkan fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, ya. Jibril alaihissalam datang lalu kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dekatkan, ya, kedua lututnya, lalu kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, ya. Ini menunjukkan adab, ya. Duduk rapi di hadapan guru. Kemudian bertanya dengan, ya, dengan bahasa yang jelas dan dengan bahasa yang bagus. Baik. Kemudian yang kelima, jawazu at-tauriyah, boleh, ya, boleh bertauriyah, ya, boleh bertauriyah. Apa maksudnya bertauriyah? Ya, menyamarkan sesuatu, ya, yang dikenal oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang baru datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan ya Muhammad, maka itu adalah orang-orang Badui, ya, itu adalah orang-orang Badui, ya. Maka di saat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ya Muhammad. Para sahabat menyangkanya adalah orang Badui, tetapi yang mengherankan, kalau dia orang Badui, ini tidak ada tanda-tanda dia melakukan safar, tidak ada tanda-tandanya dia melakukan perjalanan jauh. Sedangkan orang Badui ini adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman, ya. Sehingga mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia ini, ya. Mau bilang malaikat, manusia, ya. Mau bilang manusia kita tidak kenal. Orang Badui penampilannya rapi, siapa dia ini, ya. Ya, sehingga itu di akhir hadis Nabi SAW tanya, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Apa jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Allah wa rasuluhu alam, ya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Walaupun sudah ada, ya, persangkaan kemungkinan ini Jibril, karena yang menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ya Muhammad itu hanya dua. Kalau bukan Badui, malaikat Jibril alaihissalam, ya. Ya, kalau bukan orang Badui, ya, adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Tapi lihat di sini pula kita melihat adabnya, ya, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak tahu, maka beliau katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Baik. Nah, tauriyah menampakkan sesuatu, ya, menampakkan sesuatu yang kita memaksudkan lain dan orang lain memahami, ya, sesuai dengan pemahaman mereka, ya. Seperti yang pernah dilakukan juga oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang penguasa, kalau dia mendapati laki-laki dan perempuan berjalan bersama, lalu kemudian diketahui bahwa perempuan ini adalah istrinya, maka itu akan diambil.
Itu akan diambil dan diperistri oleh si penguasa itu. Ya. Sehingga itu ketika Ibrahim alaihissalam dengan istrinya ditanya, ya, Ibrahim ditanya, siapa ini? Hada ukhti. Ya, maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini adalah saudariku. Ya. Sehingga dipersilahkan lewat. Maka istrinya protes, kenapa engkau katakan aku adalah, ya, saudarimu? Bukankah yang beriman kepada Allah hanya kita berdua? Ya. Maka saudara dalam seiman. Bisa difahami? Ya. Nah, ini namanya tauriyah. Ya. Kelihatan berdusta padahal tidak. Ya. Dan konon kabarnya juga dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam atau pada masa terjadinya fitnah khalqil Quran. Ya, fitnah anggapan atau keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga di masa itu siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia akan dibunuh atau dipenjara. Ya. Nah, konon katanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ditanya, ya, pertanyaan ini bentuk ujian. Kalau tidak, maka kalau dia menjawab, ya, tidak sesuai dengan keinginan penguasa, maka dia akan ditangkap. Imam Syafi'i ditanya, ya, apakah Al-Quran itu makhluk? Ya, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, laisal Quran fakat, bukan hanya Al-Quran, tetapi Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, wa kullu hadhihi makhluk. Wa kullu hadhihi makhluk. Semua ini adalah makhluk. Yang difahami oleh yang bertanya adalah Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil adalah makhluk. Tetapi yang dimaksud oleh beliau kullu hadhihi makhluk. Semua ini adalah makhluk. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini yang 4 ini makhluk. Paham? Ini bentuk tauriyah. Ya, tapi hal-hal seperti ini tidak boleh kita sering-sering gunakan, tidak boleh. Ya. Ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Ya. Ya. Misalnya, ya, kita diundang untuk satu acara yang memang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya. Diundang, lalu kemudian kita katakan, saya tidak bisa hadir. Sakit apa? Buang-buang air. Ya. Buang-buang air. Begitu dia pergi kamar mandi, buang airnya. Ya, saya lagi buang-buang air. Ya. Ini bentuk tauriyah untuk menyelamatkan agama. Ya, maksudnya menyelamatkan agama kita. Tapi hal seperti ini tidak boleh kita gunakan sering, ya, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Baik. Di sini beliau katakan jawaz at-tauriyah liqaulihi ya Muhammad wa hadhihi al-ibarah ibaratul a'rab. Jadi ibarat ini, ya, seruan ini, panggilan ini adalah panggilannya orang-orang A'rabi. Fayuri biha ka'annahu a'rabi. Ya, maka Jibril alaihissalam melakukan ini menunjukkan kepada para sahabat Nabi SAW seolah-olah beliau itu adalah seorang A'rabi, ya, seorang Arab Badui. Wa illa fa ahlul mudun al-mukhtaliquna bil akhlaqil fadilah la yunaduna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bimithli hadza. Ya. Ya. Kalau sungguhnya orang-orang ahlul Madinah, ya, orang-orang yang mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah memanggil dengan panggilan seperti ini, ya, kecuali orang Badui saja. Baik. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini, yaitu fadilatu al-Islam, yaitu keutamaan Islam. Wa an lahu yanbaghi an yakuna awwala ma yas'alu anhu. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arsala ar-rusula lid-da'wati ila Allah
amarahum an yabda'u qabla kulli syai' bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tentang keutamaan Islam. Maka hendaklah, kata beliau rahimahullahu taala, hendaklah perkara Islam ini menjadi perkara yang paling pertama ditanyakan atau diajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus utusannya ke suatu negeri, maka yang pertama kali diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ya, mengucapkan kalimat tauhid, dan ini adalah simbol atau cara orang untuk menjadi seorang muslim. Sehingga itu Jibril alaihissalam, beliau datang kepada Nabi SAW, yang ditanyakan pertama kali adalah akhbirni anil Islam. Ya. Ini menunjukkan tentang keutamaan agama Islam, dan ini yang paling pertama. Ya. Orang-orang Arab Badui pun mereka diajari oleh Nabi SAW pertama kali itu yaitu Islam. Ucapkan syahadat, lalu kemudian dirikan salat dan seterusnya, ya. Kemudian mereka orang-orang Badui ini mereka mengatakan kami sudah beriman. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka kalian belum benar-benar beriman, tapi kalian sudah muslim. Ya, sudah Islam tetapi belum benar-benar beriman. Maka seorang itu sebelum dia menjadi orang yang benar-benar beriman, tentu dia akan memperbaiki keislamannya, yaitu amalan-amalan lahiriahnya. Orang yang bagus amalan lahiriahnya, ya belum tentu amalan batiniyahnya bagus. Tapi kalau orang yang amalan batiniyahnya itu bagus, maka yang lahiriah pun itu akan nampak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita sudah sampai pada poin yang ke-6. Ya, ada 10 lebih ya faidah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dari hadis yang mulia ini. Baik, ada pertanyaan? Baik. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله